Buruh sawit di pesisir barat tidak menerima bansos. Perempuan asal Palembang ditetapkan sebagai tersangka penculik anak. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Kasus penerima bantuan sosial yang salah sasaran kembali terjadi. Buruh sawit di pesisir barat yang hidup miskin luput sebagai penerima bantuan sosial. Sementara warga dengan kondisi ekonomi yang mapan justru mendapatkan bantuan. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Kasus bantuan sosial yang tidak tepat sasaran kembali terjadi. Kali ini seorang buruh kelapa sawit yang masuk dalam kriteria orang tidak mampu tidak pernah mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah. Jarum jam tepat menunjuk pukul 6 pagi. Pasangan suami istri Muhammad Toha dan Dewi Sartika sudah bekerja. Berbekal dodos dan egrek, keduanya bekerja sebagai buruh di kebun sawit yang berjarak sekitar 5 km dari rumahnya. Bukan pekerjaan yang mudah bagi warga Pekon Sukanegara, Kecamatan Ngabur. Upahnya pun minim, hanya Rp150 per kilo. Itu kayaknya ya gimana itu, kayak nggak pas aja, nggak adil. Pernah nggak didata? Pernah. Cuman kan dipinta lagi datanya. Oh, gitu. Cuman biasanya nggak keluar. apa aja? KK, KTP itu aja. Udah lama itu. Katanya udah mau keluar, nyatanya enggak. Udah berapa lama kira-kira? 2 tahun. Oh, 2 tahun udah lama. Dewi Sartika pernah beberapa kali ikut kumpulan saat pencairan dana PKH dan pengambilan bantuan pangan non-tunai. Namun, ia pulang dengan tangan kosong, kecewa karena KKS miliknya tidak berisi saldo. Pak Mariadi. Iya. Terus dikasihlah saya kartu. Kartu dipegang sejak pegang kartu ini belum pernah dapat. Belum pernah dapat saya saat itu. Ya. Ini saya dengar kamu dapat katanya, tapi bulan besok ya katanya. Udah ada katanya di kertas putih itu, tapi masih warna kuning katanya. Namun, di Pekon yang sama, orang dengan ekonomi mapan justru mendapatkan bantuan. Pasangan suami istri Suwandi dan Winda sudah 7 tahun mendapatkan bantuan. Padahal mereka memiliki rumah permanen dan beberapa unit kendaraan bermotor. Jadi 3 bulan sekali itu 600? 600 kalau udah 2 kali ngambil ya. 600 dibawa pulang semua? Iya, 3 bulan sekali. 3 bulan sekali? Jadi 3 bulan sekali itu 600? 600 bukan? Bukan. 3 bulan ya? Kita udah 2 tahun ini dapatnya 600. Terakhirnya cuma uang aja? Enggak, misalnya udah dapat uang nanti dibantu lagi misalnya telur? Ya, kalau yang lain-lainnya dapat. Maksudnya? Cuman kita yang nggak dapat itu, telur sama beras itu. Warga miskin yang tidak menerima bantuan berharap data terpadu kesejahteraan sosial segera diperbaiki. Jika datanya diperbarui, mereka bisa mendapatkan bantuan. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Sebelumnya, kasus salah sasaran penerima bansos terjadi di Pekon Sukabanjar, pesisir barat. Warga yang hidup serba kekurangan justru tidak mendapatkan bantuan. Di pesisir barat, penyaluran bansos tidak tepat sasaran ditemukan di sejumlah kecamatan. Selain Pekon Pagar Bukit, dugaan kesalahan penerimaan bantuan juga ditemukan di Pekon Sukanegara dan Pekon Sukabanjar, Kecamatan Ngambur. Di Dusun Siring Balak Bawah, Pekon Sukabanjar, ditemukan belasan rumah tangga penyandang masalah sosial yang tidak masuk DTKS.
Siti Muslimah termasuk dalam keluarga penyandang OTM dan tinggal di rumah berdinding papan dan berlantaikan semen. Ia termasuk dalam penerima bantuan. Saya takut dimarah. Oh gitu. Iya. Kok takut Mendingan dimarah? saya diam ya. Takut saya kalau dimarah, mendingan diam saya Pak. Oh gitu. Gak mau ribet saya Pak. Sering dimarah-marah ya Bu kalau laporan? Pak, iya. Udahlah biarin, nggak didata ya nggak apa-apa. Mungkin belum nasib gitu aja. Nasib getir yang sama juga ditelan Manisa. Dia hanya bisa pasrah dengan keadaan. Ia berharap keluarganya akan masuk dalam data penerima bantuan. Kalau saya sih terserah yang itu aja yang ngasih. Terserah yang ngasih ya. Iya. Kalau ibu ngerasa berhak nggak? Ya, yang menilai aja gitu Pak. Oh gitu ya. Kalau dikasih ya mau Pak. Kalau dikasih mau. Kondisi berbeda diterima Siti Nurjanah. Pedagang kain yang memiliki rumah 2 lantai ini menerima bantuan. Pemilik 2 mobil ini juga merupakan ketua kelompok PKH di Dusun Siringbala. Ia mengakui masih ada sejumlah FM OTM yang belum kebagian bansos karena belum masuk DTKS. Ya ada sih, cuman ya udah dilaporin, tapi ya Ada berapa banyak? ya kurang tahu kalau banyaknya saya. Menurut ibu banyak nggak yang layak mengundurkan diri? Untuk digantikan sama yang lebih layak? Kebanyakan minim sih orangnya. Maksudnya? Ya kebanyakan minim karena memang kadang dilihat itu nggak bisa dilihat dari rumah. Hingga saat ini, pendamping PKH Pekon Sukabanjar belum bisa ditemui untuk dimintai konfirmasinya. Pendamping PKH tinggal di Bandar Lampung. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemerintah melalui Kementerian Sosial menyiapkan anggaran untuk program bantuan sosial Program Keluarga Harapan atau PKH. Program ini diharapkan dapat membantu warga terdampak pandemi COVID-19. Di laman situs kemensos.go.id, PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat. PKH membuka akses keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan berbagai fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mencangkup penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan mempertahankan taraf kesejahteraan sosialnya sesuai dengan amanat konstitusi dan nawacita Presiden RI. Besaran bantuan yang akan diterima per keluarga yang terdaftar akan berbeda-beda. Besaran bantuan PKH tergantung anggota dalam satu keluarga tersebut terdapat kategori apa saja. Bantuan akan disalurkan secara langsung kepada penerima melalui bank-bank yang termasuk dalam Himpunan Bank Negara. Bantuan sosial ini diberikan kepada keluarga miskin yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat dari bansos PKH. Ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh sebuah keluarga untuk bisa mendapatkan bantuan ini. Pertama, masuk dalam kategori keluarga miskin yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin. Kedua, keluarga tersebut juga harus memiliki komponen anggota keluarga yang termasuk dalam daftar keluarga penerima bantuan, mulai dari ibu hamil, penyandang disabilitas, lansia, anak sekolah, dan sebagainya. Untuk mendapatkan bantuan PKH, warga harus memiliki kartu perlindungan sosial. Apabila belum memiliki KPS, bisa terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada RT RW lalu disampaikan ke kelurahan. Apabila memang layak mendapatkan dana bantuan, maka kepala desa akan melaporkan ke Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan. Setelah prosedur tersebut terpenuhi, bisa menerima kartu PKH dan mengambil haknya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan liputan tentang perempuan asal Palembang ditetapkan tersangka sebagai penculik anak. Tetaplah bersama kami.
Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Polresta Bandar Lampung menetapkan SR sebagai tersangka penculikan anak di bawah umur. Polisi kini masih terus menyelidiki motif tersangka membawa kabur korban. Pasalnya keterangan tersangka kerap berubah-ubah saat dilakukan pemeriksaan. Ya, kan aku mamanya sini kabur juga dari papa saya. Petugas Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung akhirnya menetapkan status tersangka terhadap SR. Perempuan 26 tahun ini diduga menculik seorang bocah berusia 6 tahun. Penetapan tersangka oleh petugas PPA Satreskrim Polresta Bandar Lampung ini setelah dilakukan pemeriksaan dan proses gelar perkara serta pemeriksaan sejumlah saksi oleh penyidik Polresta Bandar Lampung. Warga Palembang ini ditetapkan sebagai tersangka setelah diduga melakukan aksi penculikan terhadap anak di bawah umur berinisial BD. Tersangka ditangkap di sebuah lokasi travel perjalanan antar provinsi di kawasan Gunung Sari, Tanjung Karang Pusat. Tersangka berdalih tidak menculik BD. SR mengaku selama membawa kabur korban hanya sebatas jalan-jalan ke arah Bakauheni dan kembali ke Bandar Lampung. Dia tidak mengetahui jalan pulang ke rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Bawa itu alasannya kenapa? Saya mau pulang ke Palembang, Kak. Terus kalau dibawa anak itu? Dia kan tahu arahnya ke stadion. Berapa lama kamu bawa? Kamu bawa kemana aja dia? Dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Kemana aja kamu bawa dia? Dari Bakauheni ke stasiun Karang. Sempat kamu sakitin dia ya? Tidak. Itu kan anak orang, Mbak. Kok kamu bawa sih, Mbak? Kamu sengaja kamu mau culik ya? Tidak, saya bukan penculik. Sebelumnya SR ditangkap di kawasan stasiun Tanjung Karang. SR merupakan kenalan baru orang tua BD. Orang tua BD menolong SR yang mengaku kehabisan ongkos menuju ke Palembang. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, Seputar iNews melaporkan. Stasiun Tanjung Karang. Penetapan status tersangka terhadap wanita muda asal Palembang, Sumatera Selatan ini setelah melakukan proses gelar perkara. Kasus penculikan anak di bawah umur ini memenuhi unsur adanya tindak pidana kejahatan. Bahkan dari pemeriksaan secara intensif terhadap korban, petugas mendapati keterangan jika korban sempat diiming-imingi untuk berbelanja mainan. Tersangka juga memaksa korban untuk ikut pulang ke kampung halamannya. Padahal SR baru mengenal orang tua korban. Orang tua BD bahkan sempat menolong perempuan 27 tahun ini saat terlantar di jalan. Aku awalnya kenal dengan orang tua korban dikarenakan pelaku mengaku habis kecopetan, kemudian istri orang tua korban merasa iba, ibu korban merasa iba, kemudian membantu pelaku untuk dibawa ke rumahnya dan menginap selama 3 hari. Kemudian setelah itu pelaku membawa anaknya berjalan-jalan sehingga awalnya tidak ada curigaan dari orang tua korban. Ada indikasi kekerasan atau iming-iming gimana itu? Dari hasil pemeriksaan kami tidak ada kekerasan. Meski tersangka berdalih perbuatannya itu bukanlah aksi penculikan, namun proses hukum tetap berjalan. Polisi masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap tersangka untuk mengetahui motif di balik aksinya tersebut. Pasalnya dari pemeriksaan awal keterangan tersangka kerap berubah-ubah. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu, tersangka kini terpaksa mendekam di ruang tahanan Mapolresta Bandar Lampung. Polisi akan menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta pasal 83 KUHP tentang aksi penculikan dengan sanksi ancaman hukuman hingga 15 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, Seputar iNews melaporkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo meresmikan Yayasan Panca Budi Mulia. Yayasan yang bergerak di bidang pencegahan dan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba dan zat adiktif lainnya diharapkan dapat menambah kekuatan dan semangat dalam memberantas narkoba.
Bupati mengatakan jika penyalahgunaan dan peredaran narkoba telah menjadi masalah yang sangat serius, hampir di seluruh daerah di Indonesia. Perlu strategi yang melibatkan seluruh komponen bangsa untuk mencegah penyalahgunaan narkoba. Diharapkan dengan keberadaan yayasan ini dapat menambah kekuatan dan semangat dalam memberantas narkoba. Mudah-mudahan dengan hadirnya Yayasan Panca Budi Mulya di Kabupaten Lampung Utara ini dapat menambah kekuatan dan semangat kita bersama dalam memberikan dukungan terhadap pencegahan penyalahgunaan narkoba, termasuk dalam hal pelaksanaan rehabilitasi. Yayasan Panca Budi Mulya menyediakan ruang bagi warga yang ingin direhabilitas akibat penyalahgunaan narkoba. Pasien akan diobati secara medis dan sosial sehingga mendapatkan masa depan lebih baik. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan, iNews melaporkan. Anggota DPRD Lampung Utara berkunjung ke DPRD Lampung Tengah. Kunjungan kerja untuk mempelajari pemilihan wakil bupati yang akan dipilih oleh Dewan. Tujuan kedatangan DPRD Lampung Utara ke Lampung Tengah untuk mempelajari pemilihan wakil bupati dan cara pelaksanaan pemilihan oleh Dewan. Sebelumnya DPRD Lampung Tengah berhasil memilih wakil bupati pada 2019. Saat ini kursi wakil bupati di Lampung Utara kosong setelah bupati terdahulu Agung Ilmu Mangkunegara tersandung kasus korupsi. Tadi banyak sekali masukan-masukan kami, masukan-masukan untuk kami, jangan sampai hal-hal yang terjadi di Lampung Utara, di Lampung Tengah tidak terjadi di Lampung Utara. Kami menekankan hati-hati dengan administrasi. Administrasi harus benar-benar lengkap, rekomnya dari pusat dan sebagainya. Pertemuan antara kedua lembaga digelar di ruang rapat 2 DPRD Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang keindahan Pulau Pahawang, destinasi favorit wisatawan di Lampung. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Nama Pulau Pahawang terkenal sebagai salah satu destinasi wisata favorit di Lampung. Di pulau ini, Anda dapat menyaksikan keindahan alam laut dengan menyewa perahu atau bersnorkeling. Laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas hari ini, saya Citra Ramadanti undur diri. Jaga diri dan orang tersayang dari ancaman COVID-19 dengan menggunakan masker saat berada di tempat umum. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, terima kasih dan sampai jumpa. Pulau Pahawang merupakan salah satu pulau yang terletak di Kecamatan Punduh Pidada, Pesawaran. Pulau kecil ini terbagi menjadi dua, yakni Pulau Pahawang Besar dan Pulau Pahawang Kecil. Pulau Pahawang terkenal dengan keindahan alamnya, pemandangan laut, bukit pepohonan yang hijau, dan pasir pantai yang bersih siap menyambut wisatawan yang berkunjung. Keindahan Pahawang akan semakin terlihat ketika memandang air laut yang jernih dan segar. Di Pulau Pahawang Kecil terdapat satu jembatan alami yang disebut dengan Tanjung Putus. Tanjung Putus menghubungkan antara Pulau Tanjung Putus dan dengan Pulau Pahawang Kecil. Tanjung Putus hanya terlihat saat air laut surut, karena saat air laut pasang, jembatan alami ini akan terendam air. Pulau Pahawang Kecil dapat ditempuh kurang lebih sekitar 10 menit dari Pulau Pahawang Besar. Keindahan Pulau Pahawang akan semakin terlihat saat bersnorkeling. Wisatawan dapat melihat dari dekat berbagai satwa yang hidup di perairan pulau ini. Banget snorkeling di Pahawang, terus itu rekomendasi banget buat liburan keluarga
tahu tentang Pahawang dari mana? Dari temen sini juga, ini juga ngikut sama keluarga besar, sama keluarga besar KPI gini. Snorkeling ya tadi? Iya, snorkeling gitu. Terus ya tadi recommended banget lah buat liburan bersama keluarga, kerabat, dan yang lainnya. Dengan menyajikan segala keindahan alamnya, Pulau Pahawang ini tentunya juga mendatangkan peluang bisnis yang menjanjikan bagi para penyedia jasa penyeberangan. Untuk menuju lokasi pulau, wisatawan dapat menyewa perahu dengan biaya sekitar Rp500.000. Uang ini sudah termasuk ongkos pengemudinya. Perahu tersebut dapat menampung sekitar 15 orang wisatawan. Saat menyewa perahu, wisatawan juga bisa menyewa perlengkapan snorkeling dengan biaya sekitar Rp50.000 per orang. Waktu tempuh menuju lokasi sekitar 90 menit perjalanan laut dengan menggunakan kapal motor. Syukurnya Pak ya, kalau misalkan untuk sekarang ini orang dari Palembang, dari Jakarta, dari dinas instansi sekolahan, puskesmas banyak juga yang ikut trip seperti. Akses menuju pulau ini cukup mudah. Jika dari arah Bandar Lampung, Pahawang dapat dicapai melalui kawasan Pantai Klara di Pesawaran. Pantai ini merupakan titik penyeberangan ke Pulau Pahawang. Waktu tempuh dari Bandar Lampung ke Pantai Klara sekitar 70 hingga 90 menit perjalanan darat. Dari Pesawaran, Andres Avandi, iNews melaporkan.